Sudah. Kita awali tilawah terlebih dahulu dari surat An-Nazi'at ayat 15. Kita ulangi lagi dari ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ghainnya jelas ya, jangan berubah menjadi kha. Wa akhtasha wa aghtasha ya. Ya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha akhraja duhaha wa akhraja duhaha duhaha. Jangan sama duhaha. Duhaha. Ya, wa akhraja duhaha. Naam. Wa aghtasha wa akhraja duhaha. Jadi perhatikan pengucapan wa aghtasha dan juga apa? Duhaha ya. Jangan sampai tertukar hurufnya.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 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 ain atau hamzah? Ain, ya. Jangan dibaca dengan hamzah, ya. Ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ya, cukup sampai ayat 33. Ya, insyaallah pembahasan kita di ayat ke-27 sampai dengan 33. Namun sebelumnya ya kita akan murajaah terlebih dahulu ya poin-poin atau pelajaran penting dari kajian atau tema kajian sebelumnya, kajian tafsir sebelumnya ya, mulai dari ayat 15 sampai dengan 26. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib ya, serta kajian tafsir juz amma Masjid Al-Muttaqin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini, ya, setelah sebelumnya libur, ya, jadi masuk libur ini kayak kajiannya kayak puasa Daud ini, ya. Ya. Qadarullah, saya juga baru datang dari safar, ya. Mungkin suara saya masih agak bindeng ya, tapi alhamdulillah sudah sisa-sisa capeknya. Alhamdulillah, nikmat capek yang nikmat. Tentu saya kemarin safar bukan untuk tahun baruan ya, untuk upgrade ilmu ya. Ternyata ya para ustadz ini juga lebih butuh banyak mengupgrade ilmunya. Ya, juga bertemu dengan para penuntut ilmu yang lain. Ya, ikut daurah ya untuk meningkatkan kemampuannya baik secara keilmuan maupun wawasannya. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sama-sama belajar ya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Fir'aun, ada peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Bagaimana Fir'aun mendustakannya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Ya. Bahkan ya, itu nanti dijadikan sebagai pelajaran berharga ya bagi umat Nabi Musa secara khusus dan juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penyebutan kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun ini yang kita catat apa? Ini merupakan tasliyah ya, hiburan. Ya, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kisah Nabi Musa ini disebutkan di sini sebagai bentuk hiburan, ya, bagi Nabi SAW, sekaligus tahdid wa takhwif wa tahdhir, sebagai ancaman bagi siapapun yang mendustakan, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mendustakan beliau, ya, ini diancam dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Kemudian yang kedua, itsbatul kalam lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bi jalalihi. Ya. Di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 itu ditetapkan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kalamnya. Jadi Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara atau menyeru nabinya Musa alaihi salam, mengajak bicara. Ini artinya Allah, ya, memiliki sifat apa namanya? Al-kalam, berbicara. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Artinya tidak dapat dikiaskan, ya, kalamnya dengan selainnya. Dan di sini ada kehormatan atau kemuliaan tersendiri, ya. Ditetapkan risalah Nabi Musa. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala mengajak atau menyerunya dan mengajak bicara Nabi Musa ini, ditetapkan pula risalah, ya, kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa diangkat sebagai seorang rasul. Pelajaran berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita catat, ya, syarafu ba'd al-amkinah ala ba'd bi tashrifillah laha, ya, bija'liha amakina li risalatihi wa nuzuli wahyihi wa ibadatihi. Ya, kemuliaan atau kehormatan sebagian tempat atas tempat yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian tempat atas tempat yang lainnya, ya, karena Allah menjadikan tempat tersebut untuk mengangkat rasulnya. Di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya. Makanya di sini walihada syarrafallahu azza wa jal wadi tuwa wa taharahu. Allah memuliakan, ya, lembah Tuwa dan mensucikannya. Allah memuliakan dan mensucikan lembah Tuwa, lembah yang dimana, ya, ini lembah yang dimuliakan, yang disucikan, ya, al-wadil muqaddas, ya, lembah yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lembah di mana Allah menyeru nabinya Musa alaihissalam dan mengangkatnya sebagai seorang rasul. Ini kaitannya dengan apa? Tempat, ya. Apalagi orang, jemaah, ya. Tempat saja Allah muliakan, ya. Allah muliakan seiring dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggunakan tempat tersebut, ya, untuk menyeru nabinya dan mengajak bicara, ya. Apalagi orangnya, ya. Apalagi apa? Orangnya. Segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mulia sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, siapapun seorang hamba yang dekat dengannya, ya, pasti bukan hamba biasa. Dia adalah walinya, ya.
Makanya untuk menjadi seorang wali itu bukan dengan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melakukan hal-hal yang justru dimurkai olehnya, tetapi justru dengan mendekatkan diri kepadanya, bertakwa kepadanya, ya, yang dengannya hubungannya semakin dekat dengan Allah dan dia diangkat, dimuliakan olehnya. Salah satunya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kitab sucinya, dengan kita senantiasa mendawamkan, ya, senantiasa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mendalami isinya, ya, mempelajari hukum-hukumnya, ya. Maka ini bagian dari taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah barang tentu akan menjadikan kita mulia, ya. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, melalui kitab sucinya yang mulia. Maka tidak memandang latar belakang orang tersebut, bahkan orang itu yang mungkin sebelumnya adalah hamba sahaya, budak gitu, ya, ya, dalam strata sosial ini orang yang rendah, yang hina, tetapi karena dia mempelajari Al-Quran, Allah angkat derajatnya, dia berhak untuk dibebaskan, ya. Bahkan kedudukannya bisa jadi lebih tinggi daripada yang lainnya yang tidak mempelajari Al-Quran, ya, lebih tinggi daripada orang merdeka lainnya yang tidak mempelajari Al-Quran. Maka siapapun kita, ya, bagaimanapun latar belakang kita, tidak memandang siapa orang tua kita, kita keturunan siapa, ya, asalkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menekuni kitab sucinya, ya, ya, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah pun akan, ya, tidak hanya tempat, orang, waktu juga. Makanya, ya, malam yang Allah turunkan Al-Quran, ya, padanya itu adalah sebaik-baik, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa? Al-Qadr, ya. Malam Al-Qadr atau Lailatul Qadr, ya. Allah jadikan sebagai malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu menjadi bulan apa? Yang diberkahi, ya, bulan terbaik di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, ya. Allah turunkan padanya Al-Quran sehingga dia menjadi apa? Bulan terbaik. Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi apa? Asyraful anbiya, khairul mursalin, ya, nabi terbaik. Kita umatnya dijadikan sebagai khairu ummah, ya, karena kita mewarisi kitab suci Al-Quran ini. Maka siapapun, apapun yang Al-Quran, ya, ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya, ya. Wa innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ya, pasti Allah akan apa? Angkat derajatnya, Allah muliakan, ya. Allah jadikan keberkahan, kebaikan yang banyak ada padanya. Maka siapapun, ya, siapapun yang menekuni Al-Quran, ya, tidak akan sia-sia, ya, tidak akan merasakan kesia-siaan. Dia akan menjadi apa? Mulia. Waktunya menjadi berkah, umurnya menjadi, ya, berkah, ya, ya, dirinya, keluarganya, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran lainnya, ya, kita tahu Fir'aun ini melampaui batas, ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita agar jangan seperti
seperti dia. Dan bagi orang yang diperintahkan untuk menyeru, bagi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang Allah perintahkan untuk menyeru dia, ya, itu di sini Allah memerintahkan Nabi Musa agar menyerunya dengan lemah lembut, ya, dengan perkataan yang lembut, supaya Fir'aun ini, ya, mau kembali kepada kebenaran. Ya, harapannya, ya, Fir'aun yang luar biasa, ya, bejatnya, ya, angkuhnya, sombongnya, masih diharapkan dia untuk bisa kembali kepada kebenaran, mensucikan jiwanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka di sini wajib bagi setiap dai atau para penyeru, ya, para pendaku dakwah, ya, sebenarnya tidak hanya terbatas hanya ustaz, ya, atau para dai saja, siapapun yang menyeru kebaikan. Mungkin orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, ya, siapapun yang menginginkan kebaikan, ya, pada dirinya, orang lain, ya, orang lain termasuk kepada dirinya, ya, tentu dia akan senang kalau diajak atau diseru dengan apa? Lemah lembut. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, ya, bagi para dai, para ustadz, para orang tua, para pendidik, siapapun yang menyeru kebaikan, yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak kepada untuk kembali kepada al-haq, ya, kepada sunnah, kepada agama kita ini, maka hendaknya, ya, dia mengajaknya dengan kelemah lembutan. Bukan belum apa-apa sudah apa? Bersikap kasar. Kita sendiri saja merasa senang dan mungkin kita kemungkinan besar untuk menerima, ya, apa yang disampaikan, ya. Jadi masalahnya bukan hanya pada konten atau apa yang disampaikan, ya, yaitu penting. Apa yang disampaikan tetap harus di atas ilmu, ala basirah. Ya, yang disampaikan itu adalah hak, sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang menyimpang. Itu penting. Namun cara menyampaikan itu juga penting. Ya. Karena terkadang sesuatu yang menyimpang saja ketika disampaikan dengan cara yang terbaik, ya, orang senang. Ya. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, ya, karena ketidaktahuan kita di dalam menyampaikan, cara menyampaikannya, ya, malah justru belum apa-apa kita sudah bersikap kasar, ya, keras. Kata-katanya, ya, di dalam mengajak itu tidak mengenakkan, ya, sehingga orang lain itu lari. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi bagi kita. Ya. Ya, kita saja sendiri ketika menasihati anak istri kita, ketika dengan cara yang lembut, ya, walaupun mungkin tidak langsung diterima, tetapi itu lebih, ya, lebih tepat dan lebih diterima oleh, ya. Jadi kadang kita, ya, tergesa-gesa untuk memetik hasil, ya, atau ketika kita langsung ditolak, wah, langsung menuduh, wah, orang ini nggak benar, orang yang kita ajak ini nggak benar, gitu, ya. Kita lupa introspeksi diri kita. Mungkin kita menyampaikannya kurang ikhlas atau caranya kurang tepat, sehingga orang itu lari. Jadi belum apa-apa sudah lari dari kita karena perangai kita yang kasar, kata-kata kita yang kotor. Ya, seperti itu. Nah, ini pelajarannya dari Al-Qur'an. Ya, bagi siapapun yang menyeru kepada kebaikan, siapapun yang mendaku, ya, ambillah pelajaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ini. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyeru Fir'aun. Siapa yang diseru? Fir'aun. Ya.
Kalau anak istri kita bukan sekelas Firaun gitu ya, atau saudara kita, teman kita yang mungkin belum dapat hidayah, belum mendapatkan hidayah, atau bahkan yang sudah ya dapat hidayah sekalipun, dia tidak sekelas Firaun sehingga harus kita apa? Ya. Ini justru menyelisihi ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang disuruh siapa? Nabi Musa. Yang disuruh untuk menyeru siapa? Firaun. Maka kita ketika mengajak ya anak istri kita yang pertama, kemudian saudara atau teman kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah ya, atau bahkan teman-teman kita mungkin sudah sama-sama ngaji, ketika kita melihat sesuatu yang ya tidak sesuai ya, maka ajaklah ya, berperangailah yang lembut, bertutur kata yang baik ya, karena ini justru lebih bisa ya melunakkan hatinya untuk bisa menerima hak. Al-haq ini dengan apa? Dengan lapang dada ya, tidak ada kedongkolan, tidak ada penyakit di dalam hatinya. Nah, ini menjadi pelajaran berharga yang belum sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat ya tentunya bagi kita, setiap orang tua, setiap guru, pendidik, ataupun yang menginginkan kebaikan ya pada orang lain ya, saudara kita, teman kita, keluarga kita ya. Maka di dalam menyeru mereka selalulah dengan at-talattuf, bit-talattuf wa talyinul qaul ya, dengan perangai yang lemah lembut ya, dengan tutur kata yang baik ya. Li'anna Allah amara bihadza, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini. Jadi sekali lagi ya, niatnya juga harus benar ya, bukan semata-mata agar orang itu menerima kebenaran yang kita sampaikan ya, agar orang itu mau mengikuti orang yang kita ajak. Itu tidak hanya itu, tetapi pertama yang harus kita niatkan karena Allah memerintahkan hal demikian ya, di dalam menyeru ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ya, dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ini karena Allah yang memerintahkan ya, bukan karena ya kemauan siapa-siapa orang lain, bukan. Ini tapi yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Maka ketika kita menyampaikan, sampaikanlah dengan ya lemah lembut ya, dengan perangai yang baik ya, yang hikmah ya, dan juga dengan kata-kata yang baik juga. Ya, kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lemah lembut ya, apalagi kepada selain Fir'aun ya, kepada selain Fir'aun. Maka fa ghairuhu min babi aula wa ahra ya, maka kepada selainnya ya tentu itu lebih utama dan lebih pantas ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kemudian pelajaran berikutnya itsbatu hidayatid dalalati wal irsyad ya, ditetapkan hidayah dalalah wal irsyad atau hidayah ilmu ya. Wa anna ar-rusul alaihi wassalatu wassalam hudatun ila Allah, dan bahwasannya para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka adalah para ya pemberi hidayah ya. Maksudnya di sini hidayah al-irsyad, hidayatul ilm ya. Mereka memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalannya yang lurus, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Makanya di sini di ayat yang ke-19 apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi kata-kata hidayah di sini wa ahdiyaka, dan aku memberikan petunjuk kepadamu wahai Fir'aun kepada Rabbmu fatakhsha, supaya kamu takut ya. Hidayah di sini maksudnya adalah ya penetapan hidayah al-irsyad wad dalalah. Dan pelajaran yang lainnya ya, termasuk ya pelajaran bahwa hanyalah orang yang takutlah, orang yang terdapat pada dirinya khasyah
Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang dapat mengambil pelajaran dari ini semua. Ya, dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Kata-kata liman yakhsha ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah lah yang dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an ini. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha." Gitu ya. Ini kalau mengikuti redaksinya, kalau kita membaca sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, baiknya kita berhenti di kata as-sama. Walaupun boleh-boleh saja karena itu bukan akhiran ayat, bukan ra'su ayat. Tetapi kalau kita berhenti di situ, secara makna akan lebih mengena. Ya. Sehingga nanti kata banaha, ya, ini ada penekanannya tersendiri. Karena memang itu yang diharapkan. Baik, a antum asyaddu khalqan amis sama', gitu ya. Apakah kalian? Di sini ada dua hamzah ya. Jadi tidak dibaca dengan satu hamzah antum ya. Dan dua hamzah ini kalau di dalam usul qiraah, ya, pokok bacaan Al-Quran disebut dengan al-hamzul muzdawaj, ya, hamzah yang berpasangan. Dan ini memunculkan hukum bacaan tersendiri. Kita membaca a'antum di sini, demikian juga a'aslamtum, a'aqrartum, a'anzartahum dan lain sebagainya yang hamzahnya berpasangan seperti ini. Ya, ini pelajaran ya dari bacaan Al-Quran kita membacanya dengan tahqiq. Kita membacanya dengan apa? Tahqiq. Keduanya kita baca dengan jelas. Ya. Kecuali ada kata a'jami, yaitu hamzah keduanya dibaca dengan tashil. Ya, tashil ini lawannya tahqiq. Jadi ada tahqiq, ada tashil. Ya. Ada al-hamzul muzdawaj, hamzah yang berpasangan yang dibaca dengan tashil hamzah keduanya, yaitu pada kata a'jamiyyu wa arabi. Adapun hamzah al-muzdawaj yang lainnya di dalam riwayat Hafs, Asim di sini semuanya dibaca dengan apa? Tahqiq. Nah, dengan jelas. Apa istilahnya? Tahqiq. Jadi jangan dibaca antum asyaddu khalqan. Nah, antum jelas. Antum asyaddu khalqan amis sama'. Jadi dibaca dua-duanya dengan jelas. Jadi hamzah yang pertama itu disebut dengan hamzul istifham, hamzah istifham. Dan memang redaksinya dalam bentuk pertanyaan. Namun ini istifham taqriri. Ya. Bukan bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'?" Apakah kalian itu lebih sulit penciptaannya? Ya. Ataukah langit? Mana yang lebih sulit? Ya. Jadi ini bukan pertanyaan, mana yang lebih sulit? Bukan. Tetapi ini sebagai ya pernyataan. Ya. Bagi Allah tidaklah sulit itu. Ya. Langit as-sama, ya. Langit makhluk Allah yang besar. Itu bagi Allah mudah, apalagi penciptaan manusia. Begitu ya. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sini, kalau langit makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar saja, bagi Allah sangatlah mudah, apalagi kalian gitu ya. Ya. Ini pertanyaan ini ya. Kan ada pertanyaan yang memang butuh jawaban. Ada pertanyaan untuk apa? Sebagai penekanan, sebagai apa?
kadang ada pertanyaan justru litaubikh, untuk mengejek, gitu kan? Ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Ini namanya istifham litaqrir, ya. Ya. Ini pertanyaan ditujukan kepada orang-orang musyrik yang mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebangkitan. Ya. Mereka kaum musyrikin mendustakan kebangkitan. Sehingga ya, pertanyaan ini ya, pas ya, cocok ditujukan kepada mereka yang membangkang, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya kebangkitan. Dan jawabannya maklum, ya. Kalau umpamanya ini sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, maka jawabannya sama-sama kita ketahui. Langit yang lebih berat, ya, lebih sulit penciptaannya daripada manusia. Apakah penciptaan kalian, maksudnya penciptaan kalian setelah kematian itu lebih sulit daripada penciptaan langit? Tentu ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, ya, untuk menciptakan langit yang itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang di dalamnya terdapat benda-benda yang sangat besar. Di dalamnya terkandung berbagai keajaiban dan keindahan. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu hanya sekedar mengembalikan tubuh yang telah dimatikannya setelah sebelumnya Dia pula lah yang menciptakannya untuk pertama kalinya. Banaha, ya, sudah barang tentu Allah lah yang mendirikannya, yang membangun langit tersebut. Ya, makanya di sini yanbaghi lil qari' idza qara'a an yaqif ala qawlihi amis sama'. Di sini ada keterangan dari muallif, ya. Hendaknya orang yang baca Al-Qur'an ketika sampai pada ayat ini berhenti di kata apa? Amis sama'. A antum ashaddu khalqan amis sama'. Berhenti, waqaf. Maksudnya waqaf di sini bukan sakta. Ya, bedakan. Kalau saktah itu kan berhenti tanpa mengambil nafas. Kita berhenti di situ dengan mengambil apa? Nafas. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, tsumma yasta'nifu fayaqul banaha. Ya, banaha. Ya. Ini namanya jumlah istinafiyah. Sekali lagi, ini kalau kita baca demikian, ya, pesannya lebih mengena. Kenapa? Libayani 'azamatis sama'. Ya. Untuk menunjukkan, menjelaskan bahwa langit itu besar. Ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan yang namanya langit ini adalah, ya, lebih besar dan lebih sulit penciptaannya daripada kalian. Banaha ay banaha Allah. Ya. Dialah yang menciptakannya, maksudnya Allah lah yang yang mendirikan, yang membangun, ya, langit tersebut. Dan di ayat yang lain, ya, Allah menjelaskan, ya, bahwa langit itu diciptakan dengan, ya, kekuatan yang luar biasa. Ya, seperti dalam surat Adz-Dzariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Namun jangan dipahami, ya, atau dikiaskan, ya, kata-kata aidin, ya, dengan tangan ini, maksudnya dengan kekuatan dan lain sebagainya, dengan kekuatan atau kekuasaan, ya, tidak. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'ahu ay yani 'anil ard. Rafa'ahu Allah azza wa jalla bighairi 'amadin. Ya, dia meninggikan, ya, meninggikan apa? Langit tersebut. Ya. Meninggikan bangunannya. Maksudnya meninggikan langit dari bumi, ya, 'anil ardi, ya, meninggikan langit dari bumi. Wa rafa'ahu azza wa jalla bighairi 'amadin, dan dia
meninggikannya dari bumi tanpa tiang, ya, tanpa tiang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Ya, Allah lah zat yang meninggikan langit-langit itu tanpa tiang. Ya. Rafa'a samkaha, dialah yang meninggikan bangunannya. Fasawwaha ay ja'alaha mustawiyatan tammatan kamilah, dan menyempurnakannya. Ya. Fasawwaha ini ya sama redaksinya dengan yang ada dalam surat Al-Infitar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwak. Ya, fasawwaka. Ya, fasawwaka ay ja'alaka sawiyan tammal khilqah. Ya. Allah lalu menyempurnakan penciptaannya dengan penciptaan atau bentuk yang serasi. Ya, tidak ada kejanggalan dan tidak pula ada keretakan. Ya, dalam bentuk yang sempurna. Wa aghtasha lailaha wa aghtasha, dan ay azlamahu. Ya, dan dia menjadikan lailaha, malamnya itu gelap. Ya, yang namanya malam itu gelap. Fal lailu mudhlim. Ya, gelap gulita. Ya, dialah yang menjadikan malam itu gelap gulita. Ya. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya ya itu terang benderang. Jadi mengeluarkan waktu duhanya, maksudnya apa? Bayyanahu bisyams. Allah menjadikan siangnya itu terang benderang. Ya, terang benderang. Yang mana terangnya siang itu dengan keluarnya matahari ya, setiap harinya. Ya. Kalau matahari tidak muncul lagi, ya, akan gelap selamanya, kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya itu gelap gulita, ya, yang gelapnya menutupi seluruh alam, ya, seluruh penjuru langit. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya itu terang benderang di saat matahari itu bersinar. Wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis samawati wal ard, dan bumi sesudah itu, ya, sesudah penciptaan langit dan bumi, ya, dahaha, ya, Allah hamparkan, ya, dan bumi, ya, Allah hamparkan setelah penciptaan langit dan bumi. Di bumi sesudah penciptaan langit dihamparkannya. Kemudian Allah jelaskan, ya, maksudnya Allah hamparkan di sini apa? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yaitu dengan ditebarkan berbagai manfaat di dalamnya, ya, mulai dipancarkan mata air, ya, yang keluar darinya, dan dikeluarkan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi Allah mengeluarkan dari bumi itu mata air dan juga tumbuh-tumbuhan. Bumi yang sebelumnya, ya, sebelum ciptaan langit itu adalah, ya, makhluk yang tandus. Namun setelah Allah, ya, hamparkan dengan mengeluarkan, maksudnya Allah hamparkannya, maksudnya Allah keluarkan darinya air serta tumbuh-tumbuhan, ya, di atasnya. Jadi ini
merupakan ya bentuk manfaat yang Allah tebarkan ya di muka bumi ini. Jadi kalau kita ditanyakan mana yang lebih dulu diciptakan, langit atau bumi? Bumi atau langit? Bumi ya, lebih dulu diciptakan sebelum langit. Namun Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi setelah penciptaan langit. Ya, yaitu dengan Allah memancarkan mata air dari dalam bumi ya, memancarkan sungai-sungai dan lautan serta menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan yang terpelihara. Wal jibala arsaha, dan ja'alaha rasiyatan fil ard. Ya, gunung-gunung yang dipancangkan. Ya, Allah menjadikan bumi itu kokoh ya dengan dipancangkan gunung-gunung. Ya, sehingga ya bumi ini tidak terhempaskan ya, tidak dia kokoh. Ya, karena ada gunung-gunung yang dipancangkan sehingga dapat menahan ya dari hempasan ya, sehingga bumi ini ya tidak terhempas gitu ya. Jadi gunung-gunung yang dipancangkan dengan kokoh di bumi ini agar bumi tidak berguncang ya atau mengguncangkan penghuninya. Mata'an lakum wa li an'amikum, semua itu sebagai bentuk mata'an, kesenangan, lakum, bagi kalian. Ya, Allah menjadikan semuanya itu sebagai bentuk kesenangan atas kalian. Ya, mata'an lana ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum dari bumi ini. Ya, termasuk ya tumbuh-tumbuhan tadi ya, hewan ternak ya, yang hidup di atasnya, itu semuanya ya mata itu juga merasakan ya karunia Allah Subhanahu wa taala ya dari bumi ini. Jadi semua itu sebagai bentuk kesenangan untuk manusia secara khusus dan untuk binatang-binatang ternak yang kita makan dagingnya dan yang kita jadikannya sebagai apa? Ya, kendaraan selama kita di dunia ini. Demikian ya sampai di ayat yang ke-33. Ya, insyaallah kita lanjutkan kembali ya di kajian berikutnya. Demikian ya kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.